Pertama dibully. Orang jadi pegiat media sosial itu pasti dibully. Mau itu ki bener atau kanu pasti ada yang tidak suka dengan kita, dibully, macam-macam, dicaci, dimaki. Kalau intimidasi itu bukan kadang, banyak. Karena setiap informasi itu mengundang pro kontra itu pasti akan pihak itu nggak mau dirugikan, padahal itu di tempat umum, padahal maksud saya posting juga untuk meningkatkan standar keamanan. Ada kelompok tertentu yang nggak suka harus dibully, kadang sampai sehari itu ratusan. Intimidasi gitu mas? Ada. Ada juga ya. Saya itu pernah digeruduk ya di sini, satu mobil dan beberapa motor. Keren. Itu kasusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kami Relawan Pensiun. Ojo pensiun tumindak becik. Kali ini kami mau berbincang-bincang sama Mas Toto. Ini salah satu admin di media sosial yang lumayan besar namanya. Juga salah satu pelopor atau termasuk relawan lah. Relawan yang sudah lama berjibaku di dunianya. Mas Toto coba dikenalkan dulu namanya. Oh iya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Toto Hartanto. Relawan sejak dulu sampai sekarang, hanya saja kalau dulu pasti sering di lapangan, tapi kalau untuk saat ini yo agak berkurang karena lebih banyak di belakang meja. Itu segelintir seluk-beluk tentang Mas Toto. Kalau boleh tanya sama Mas Toto sendiri itu ikut dunia kerelawanan itu entah itu yang terjun di lapangan ataupun yang sekarang seperti di posisi sekarang itu udah berapa lama Mas? Ya sebenarnya sudah lumayan lama. Bencana Merapi 2006. Waktu lulusan Merapi Gegerboyo runtuh itu sudah mulai menjadi relawan. Ikut belajar pengurangan risiko bencana, ikut serawung terhadap sedulur-sedulur di Merapi, baik di wilayah Sleman, Magelang, Boyolali, ataupun Klaten. Dan itu awal kita jadi relawan, karena terus ikut semacam paguyuban pengurangan risiko bencana pada waktu itu bersama awalnya dulu bersama Pasak Merapi itu 2006. Iya. Komunitas Pasak Merapi. Komunitas Pasak Merapi di situ banyak teman, banyak sedulur wilayah di KRB 3, KRB 2, KRB 1 dan lingkar Merapi lainnya. Terus banyak pelatihan di situ, lama-lama ya belajar lah. Karena kita hidup di kawasan rawan bencana, orang Salai kita belajar tentang bencana karena Merapi juga termasuk bahaya permanen atau permanen hazard. Tahun 2010 itu juga terkena bencana tetapi juga tetap menjadi relawan bencana juga dan juga pengungsi. Karena kita juga termasuk korban bencana 13 km dari puncak Merapi dan berbatasan dengan Kali Gendol yang langsung dialiri awan panas dan juga lahar hujan. Nah, di situ kita juga lebih banyak mengenal orang, banyak mengenal komunitas pengurangan risiko bencana, ada komunitas informasi juga. Di 2010 itu banyak sekali kita. Selain jadi pengungsi, kita juga jadi relawan dan di situ ada pelajaran yang bisa diambil. Karena dulu apa istilahnya? Saya itu gaptek, tapi setelah 2010 kita belajar mengelola informasi kebencanaan bersama teman-teman Jalin Merapi pada waktu itu. Komunitas radio itu bukan Mas? Yang Jalin Merapi, bukan?
Gimana? Yang Jalin Merapi itu komunitas radio atau? Jalin Merapi itu pada waktu itu komunitas radio, tapi karena pada waktu itu teknologi juga sudah mulai berkembang, itu kita menggunakan berbagai portal yang ada seperti Facebook kita pakai, Twitter itu juga sudah ada, terus Instagram itu belum ada, kalau Instagram belum ada. Tapi Jalin Merapi itu adalah radio yang di lereng Merapi, radio komunitas FM itu ada 8 radio. Seperti di Klaten itu ada Lintas Merapi, di Boyolali ada MMC FM, di Magelang itu dulu ada KFM, ada Lahara, ada di Sleman ada Gema Merapi, tapi kalau Gema Merapi lahirnya belakangan. Nah, untuk radio tersebut kita gunakan untuk informasi di tingkat lokal. Tetapi untuk informasi di tingkat nasional, internasional kita menggunakan media sosial. Karena apa? Yang butuh informasi itu bukan warga lokal saja. Bahkan orang yang merantau atau keluarga yang merantau pengen dengar kabar bagaimana perkembangan Merapi, bagaimana dampak bencana, itu mengakses dari media sosial dan juga website. Ya. Memahami dari perkataan Mas Toto tadi, masyarakat Indonesia dan khususnya yang ada di lereng Merapi itu haus akan informasi tentang kebencanaan. Soalnya di Indonesia sendiri, terutama di Sleman sini yang unsurnya di lereng Merapi itu rawan sekali akan bencana. Selain bersinergi dengan komunitas-komunitas yang ada, Mas Toto juga pasti memahami tentang pentingnya mitigasi bencana. Kalau menurut Mas Toto sendiri, seberapa penting Mas mitigasi bencana itu bagi masyarakat sekarang, Mas? Mas, bencana itu sangat penting, pembelajaran bencana. Karena dimanapun tempat, kita akan menemukan ancaman bencana. Kita hidup di gunung, ancaman bencananya ya gunung meletus. Kita di pinggir pantai, ancaman bencananya yoga tsunami, ya gempa bumi. Bahkan di kota itu sering terjadi musibah seperti banjir, seperti kebakaran dan lain-lain. Jadi ilmu mitigasi bencana itu sangat penting karena kita juga bisa belajar bagaimana menyiapkan segala sesuatunya. Sebelum terjadi bencana apa yang harus kita siapkan? Saat terjadi bencana kita harus ngapain? Pasca bencana itu kita harus ngapain? Itu jadi sesuatu yang penting bagi kami, terutama yang hidup di kawasan rawan bencana. Jadi selain peran relawan sendiri juga mitigasi bencana itu harus dipahami sama masyarakat umum gitu ya Mas, intinya ya Mas ya? Ya betul. Menurut saya malah justru yang terpenting itu malah masyarakat sendiri. Karena masyarakat yang menghadapi langsung. Kalau relawan kan ya sekedar membantu, nggak mungkin kok tiba-tiba no bencana terus nyeluk relawan langsung datang dok pada waktu itu juga nggak mungkin. Tapi kalau sudah didasari masyarakat, sudah dipersiapkan segala sesuatunya, terus pihak relawan dari luar kan tinggal membantu, meringankan beban yang terkena bencana. Selain sosialisasi mitigasi bencana itu juga sekarang kan kebanyakan masyarakat sudah memiliki handphone ya Mas ya, yang rata-rata smartphone itu kan. Jadi kan bisa menyimak lewat smartphone atau gimana. Lah menurut Mas Toto itu untuk peran medsos sendiri dalam mitigasi ini seberapa penting? Peran medsos itu diakui atau tidak saat ini sangatlah penting. Setiap orang sudah punya HP. Setiap orang punya smartphone. Jadi informasi itu sekarang lebih cepat diakses lewat HP karena cepat langsung bisa berinteraksi. Beda dengan televisi, nggak mungkin televisi harus live terus-terusan, radio harus live terus-terusan, nggak mungkin. Tapi kalau untuk media sosial itu kan live dari jam ke jam, dari waktu ke waktu. Nah, tinggal kita pilih berita mana yang kita suka. Informasi gunung ya cari-cari akun gunung, informasi lalu lintas ya info-info lalu lintas dan lain-lain. Tagar gitu ya Mas. Ya, kita bisa cari lewat tagar. Biasanya ada tagar tertentu.
Tapi untuk medsos sendiri kan sekarang kan banyak juga yang menyebarkan berita secara abal-abal, secara nggak bertanggung jawab, atau istilah kerennya itu hoax gitu ya Mas ya. Kalau untuk Mas Toto sendiri, cara menyikapi yang paling jitu untuk menangkal hoax sendiri itu gimana Mas? Nah, sebenarnya tantangan bagi pegiat medsos yaitu untuk memilah bagaimana itu info hoax atau bukan. Caranya juga tidak tidak dikatakan tidak gampang juga tidak sulit. Berdasarkan pengalaman saya, biasanya saya menggunakan jaringan. Saya juga pegiat medsos. Pertama kita gunakan jaringan kita dulu. Jaringan kita di wilayah ini kan kita sudah menjalin pertemanan. Bersinergi dengan yang lain. Oh, nek cah kae biasanya ngupload bener, cah kae bener. Nah, itu kita posting. Kedua, ada trik sendiri sebenarnya di media sosial. Jika untuk menanggapi itu info hoax atau bukan, ya kita upload. Tapi untuk caption, untuk judul itu jangan informasi, tapi semacam pertanyaan. Misalnya, berita ini benar tidak ya lur? Seperti itu. Nanti kan sudah ada yang menanggapi banyak sekali. Itu trik kedua. Trik ketiga biasanya ya agak rumit juga sih. Kalau untuk foto-foto atau video kita searching di Google biasanya muncul. Bisa ini kejadian tahun berapa itu bisa. Tapi yang paling utama ya gunakan jaringan lah. Networking kita. Biasanya kan jaringan banyak, bisa tanya lewat WA, bisa tanya lewat DM, berita ini bener atau enggak lur, seperti itu. Itu beberapa. Karena pengalaman kita di 2010 kita juga menggunakan medsos, tapi pada waktu itu info nggak ada. Nek dipikir info hoax, orang mau terima medsos Mas, di dunia nyata info banyak sekali ya. Banyak sekali. Bisa dicontoh kayak tukang sayuran ngono ngandak. Wingi nggonku gunungnya jeblok, gunungnya arep gawe ngono semebar. Iya, betul. Tapi bagaimana kita menyikapinya? Tapi di medsos juga seperti itu. Seperti contoh yang belum lama ini di Sempor itu memang kita pertama kali jam 3 itu dapat info. Tapi saya tanya dulu sebenarnya orangnya yang ngalur bener pora. Yang bener, siswa hanyut itu Mas? Yang siswa hanyut 13 itu. Nah, itu saya tweet. Nah, saya tweet kok responnya cepet banget itu sampai 15.000 retweet dan like. Baru saya posting di IG. Karena kalau saya tuh lebih ke Twitter ya, karena bisa real time. Kalau IG kan nggak mungkin terus-terusan, paling 4 jam sekali, 5 jam sekali, atau 6 jam sekali. Kalau di Twitter kok lebih banyak ini, aku punya target sendiri. Misal paling sedikit dapat 100 retweet di Twitter, baru aku posting di Instagram. Nah, seperti itu. Mas Rudi sendiri ada pertanyaan Mas Toto? Mungkin suka dukanya menjadi relawan informasi gitu, atau seorang admin media sosial yang sudah lumayan gede gitu Mas. Suka duka? Suka duka dulu. Ya dibully. Dibully ya. Pertama dibully. Orang jadi pegiat media sosial itu pasti dibully. Mau itu bener atau kanu pasti ada yang tidak suka dengan kita, dibully, macam-macam, dicaci, dimaki. Terus sukanya banyak konco, banyak teman. Kita itu seperti sulapan kalau main di media sosial. Banyak contoh. Dulu kita mulai 2010. Dulu kita hanya benar-benar informasi tentang gunung. Pada waktu itu BPTKG belum ada medsos 2010. Nah, kita manajemen bantuan juga pakai medsos. Jadi begini, oh pengungsi di sana butuh barang ini, hubungi CP ini. Itu langsung orang dapat memberi bantuan menghubungi itu. Terus kalau terpenuhi sudah. Terus yang terbaru, akun yang saya kelola, tetangga saya sendiri kan butuh kursi roda tuh Mas Rudi dan Mas Sulis. Kita lagi sudah bingung harus menghubungi lewat pemerintah ya. Wis dihubung-hubungke ora itu. Umpama nganu ki prosedure sulit. Oleh ora tak foto, terus tak
posting. Nah, cuma dalam waktu 1 jam kursi roda sampai sini. Itu tetangga sini karena membutuhkan. Kalau itu akun-akun benar-benar akun dipercaya, itu dapat. Dan saya suka membantu seperti itu. Dengan catatan boleh diposting, boleh ditulis. Kegiatan kita seperti itu. Suka dukanya ya seperti itu. Sukanya ya membantu orang, dukanya ya kalau dibully dan nggak dipercaya. Tahu sendiri netizen. Kadang ada intimidasi juga ya Mas ya. Wah, kalau intimidasi itu bukan kadang, banyak. Banyak. Karena setiap informasi itu mengundang pro kontra itu pasti ada. Banyak contoh, misal ada sesuatu, kecelakaan sesuatu ya, dan pihak itu nggak mau dirugikan, padahal itu di tempat umum, padahal maksud saya posting juga untuk meningkatkan standar keamanan. Iya. Ada kelompok tertentu yang nggak suka harus dibully. Kadang sampai sehari itu ratusan DM, ribuan DM, suruh turunkan. Itu benar-benar diintimidasi gitu Mas? Benar. Lewat DM? DM, atau, benar. Tapi kalau yang datangin langsung belum ada? Ada. Ada juga ya. Saya itu pernah digeruduk ya di sini, satu mobil dan beberapa motor. Keren. Itu kasusnya karena saya dikasih informasi dari yang punya toko bahwa ada pengutilan Iya. di sana lah, beda kecamatan dari sini. Saya langsung di DM kepala dusunnya dia. Udah, terus aku di rumah, silahkan cari dia, Pak Duko bersama pemuda-muda ke sini. Itu tentang kasus pencurian? Tentang kasus pencurian, suruh turunkan karena itu keluarga dia. Belum kasus yang besar-besar itu sering. Bahkan mau goro-goro ulo nganti aku diceluk direktur juga pernah. Mau goro-goro ulo sobo. Ya, itu salah satu tantangan kita, tapi kalau selama kita itu benar sebenarnya nggak masalah. Tapi yo kita juga manusia. Saya mengelola medsos itu sendiri. Kadang apa ya? Pikiran saya kalau pas tertekan itu kan masih agak terbawa karena banyaknya tekanan, desakan itu agak terbawa, jadi agak emosi dikit ya wajar. Karena beberapa cari admin itu juga nggak kuat untuk mengadmini yang saya kelola itu, karena ya tekanannya tinggi. Ada lagi Mas Rudi? Mungkin ini untuk teman-teman aja ya, untuk tambahan pengetahuan. Jadi relawan itu bukan hanya relawan yang seperti di lapangan yang mungkin teman-teman yang berkaos oranye atau rescuer gitu. Tapi relawan itu banyak jenisnya, ada relawan yang khusus di bidang informasi, ada yang untuk relawan yang mungkin mereka itu tugasnya untuk menambah memberikan pengetahuan kepada masyarakat seperti sosialisasi tentang mitigasi bencana. Ada mungkin relawan yang bergerak di dalam cinta lingkungan. Jadi relawan itu banyak macam-macam gitu. Dan semuanya baik ya Mas? Iya, tergantung kita mau memilih ke yang mana yang mungkin minat kita keahlian lah. Kita keahliannya di mana gitu. Kalau seperti Mas Toto sekarang sudah memilih jalannya untuk lewat media sosial. Kalau kita masih berjuang untuk diri sendiri sih kebanyakan, tapi sebenarnya kalau saya karena waktu Mas. Kalau seperti dulu mungkin masih di lapangan. Masih kan? Iya masih. Wong Mas Toto sendiri aja udah seperti ini, waktu ada kasus di Siswa Hanyut itu aja juga terjun ke lapangan sendiri tanpa ada anak buah. Iya kan Mas, nggak ada ya anak buahnya kan. Terjun sendiri. Bagi saya kan relawan itu di hati, bukan betul, hanya Mas, sekedar di seragam. Ya. Aku ya seragam oranye mau ya wis cukup. Sama Mas. Jadi yo mengandalkan hati nurani kita, niat membantu ya membantu. Jadi nggak peduli bendera relawan kita itu apa, tapi begitu kita ketemu di satu kejadian tentang kemanusiaan, entah itu tentang alam atau apapun itu, kita tetap satu tujuan. Kita itu cuma mencari kebaikan dan berniat untuk membantu sesama saja. Itulah inti dari relawan yang kita anut ya Mas ya. Ya mungkin sekian aja ya bincang-bincang kali ini sama Mas Toto dan sama saya Mas
Rudi juga. Mungkin di kesempatan lain waktu kita akan membahas hal-hal yang lain yang lebih nggak bermutu lagi. Terima kasih Mas Toto. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tetap bersama kami di Relawan Pensiun. Ojo pensiun tumindak becik.